Halo teman-teman, welcome back to my channel. Jadi kali ini gue akan bahas altcoin crypto yang menurut gue bisa naik sampai puluhan kali lipat, dan menurut gue ini adalah kesempatan emas karena kesempatan altcoin ini naik itu hanya kurang lebih 4 tahun sekali. Nah, salah satu yang akan gue bahas adalah koin Render. Ya mungkin dari kebanyakan teman-teman udah tahu apa itu koin Render ya. Tapi buat teman-teman yang belum tahu, gue akan bahas sekilas apa itu koin Render. Jadi kalau kita lihat di coinmarketcap.com, koin Render itu ada di urutan kita coba lihat ya. Render itu seingat saya di ranking 25 ya. Jadi kalau kemarin-kemarin tuh ada di 39 atau di 50-an. Nah, sekarang Render itu bisa menyalip ke ranking 25. Seperti yang teman-teman tahu, untuk melihat koin-koin yang bagus itu kita harus melihat dari coinmarketcap.com, dan biasanya yang masuk ke 50 besar itu tidak diragukan lagi adalah koin-koin terbaik ya teman-teman. Nah, dan kalau kita lihat di hari ini juga koin Render mengalami kenaikan 25%. Wah, kenceng banget ya. Di saat yang lain mengalami penurunan ya, koin Render dan mungkin beberapa koin lain seperti Solana dan BNB itu mengalami kenaikan. Tapi yang menurut gue paling gede itu ada di Render. Render itu apa sih gitu? Koin apa sih dan berapa sih harganya sekarang? Jadi harganya sekarang itu kurang lebih ada di $13. Ya teman-teman, ini kenaikan yang cukup signifikan ya kalau kita lihat dari sebulan kemarin. Atau bahkan kita jangan lihat dari sebulan kali ya, mungkin 1 tahun ya. Jadi tanggal 9 September itu harganya masih cuma kisaran $1. Sedangkan 6 bulan kemudian itu harganya bisa naik sampai $13 ya. Bahkan sebenarnya koin ini udah cukup viral ketika harganya itu menyentuh di $4 ya, kurang lebih di bulan Januari. Ternyata walaupun dia sudah cukup tinggi di harga $5 ya, 4 sampai $5, dia melakukan koreksi ke 3,7 dan dia naik lagi ke $13 ya. Jadi masih bisa naik 4 kali lipat. Nah, pertanyaannya, apakah si koin Render Network ini atau token Render ini bisa naik lagi? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu kita coba bahas dulu dari fundamental si token Render ini ya. Jadi buat teman-teman yang belum tahu Render itu apa, jadi Render itu bisa kita cek di websitenya rendernetwork.com. Di sini tujuan dari koin Render ini adalah rendering the metaverse atau distributed GPU rendering on the blockchain, advancing the next generation of rendering and AI technology. Jadi sebenarnya ini gunanya buat apa? Jadi kalau kita lihat dari renderingnya ataupun AI technology, jadi untuk melakukan rendering dan juga untuk melakukan analisa menggunakan AI itu kita membutuhkan GPU yang bagus ya. Makanya kalau teman-teman dengar, wah, kalau kita mau mining Bitcoin ataupun Ethereum ataupun mau mining koin-koin apapun itu, kita membutuhkan GPU yang bagus, bukan CPU yang bagus. Ya, sedangkan kalau kita membahas GPU itu biasanya terkait dengan game ya. Kalau kita bermain game, kita membutuhkan GPU yang bagus. Nah, ternyata untuk AI teknologi dan rendering itu juga kita membutuhkan GPU yang bagus karena bisa dibilang pekerjaannya itu kecil-kecil dan tidak terlalu susah. Jadi kita membutuhkan banyak sekali prosesor ya teman-teman, dan kita menggunakan GPU di sini teman-teman. Render Network ini ingin menyelesaikan masalah rendering tadi, karena seperti yang teman-teman tahu, untuk bisa mengenerate game yang kuat gitu ya, gambar game yang benar-benar bagus banget, atau kita bisa bilang juga misalnya rendering yang gambarnya bagus banget, itu kita membutuhkan GPU yang semakin bagus, semakin kuat ya, atau bisa dibilang semakin mahal, semakin mahal. Nah, kalau kita hanya menggunakan kemampuan satu komputer kita saja, itu akan menemukan keterbatasan teman-teman. Nah, makanya di sini si Render Network ini bertujuan untuk memprovide blockchain di rendering ini teman-teman. Jadi istilahnya kalau dulu kita hanya memakai satu komputer untuk melakukan render, sekarang kita bisa menggunakan berbagai komputer atau banyak komputer di seluruh dunia untuk melakukan rendering. Jadi pastinya akan lebih cepat ya teman-teman, dan dengan bayaran si token Render ini. Nah, untuk teman-teman yang mau lebih tahu Render lebih lanjut ya, maksudnya bagaimana sih cara kerja si Render ini, sebenarnya kita bisa lihat di video yang ini ya teman-teman. Nah ini, jadi ini adalah cara kerja dari Render Network ya, teman-teman bisa saksikan sendiri sekilas ya untuk cuplikan video berikut. Essentially split from the application that is used to create it. The flow of render tokens go from the user or artist creating a render job to the node with users in charge. Nah, jadi ini maksudnya adalah komputer yang kita mau merender sesuatu ya, jadi gambarnya masih mentah, lalu dikirimkan ke Render Network hasil mentahannya dan diminta untuk dilakukan render oleh berbagai GPU atau berbagai komputer di belahan dunia.
ya. through our ecosystem, the render information is sent back. Nah, setelah beres, akhirnya dikembalikan kepada si peminta render tadi yang memiliki data mentahnya, dikembalikan sudah jadi renderingnya. Jadi kita nggak perlu menunggu render yang terlalu lama seperti kalau kita mau merender film-film yang kalau teman-teman editor film bioskop ya atau film-film Hollywood itu biasanya butuh berjam-jam atau bahkan harian ya teman-teman untuk melakukan render tersebut ya. Nah, terus bagaimana cara kerjanya gitu? Tadi kan kita udah tahu cara kerjanya. Memang supaya mau bekerja gimana? Nah, untuk bekerja itu kita pastinya akan membutuhkan token render network seperti di sini ya teman-teman. In this ecosystem, every single asset that goes through the system is converted into a standard photon-based metric that content creators, even in combination, can assign value that flows back to them when it's used or rendered. And through other tokens, like the basic attention token, you can actually have photons mapped to ad dollars. Nah, jadi bisa dibilang untuk bisa melakukan rendering ini, jadi kita sebagai peminta untuk rendernya itu kita harus membayar atau membakar token-token render network tersebut. Dan nanti si orang-orang yang melakukan renderingnya ini atau komputer yang membantu kita melakukan rendering akan mendapatkan token tersebut. Bisa dibilang seperti dikirim, tapi kalau konsepnya itu sebagai kliennya kita membakar tokennya, dan kalau si yang melakukan renderingnya yang membantu kita merender itu seperti memining koin rendernya itu sendiri gitu. Jadi simpelnya seperti itu teman-teman. Nah, menurut gua ini adalah suatu teknologi yang masa depan banget teman-teman, karena masalah GPU ini kedepannya pasti akan semakin besar, apalagi berkembangnya teknologi untuk rendering dan juga berkembangnya film-film ataupun berkembangnya AI teknologi yang tentunya membutuhkan GPU kuat seperti ini ya. Jadi menurut gue dari fundamentalnya ini udah cukup oke ya render network ini. Nah, ada satu hal lagi yang menurut gue ini bisa mensupport si render ini. Kenapa? Karena jadi sebenarnya ini sudah dari tahun lalu ya. Apple reportedly will establish partnership with crypto render company Render RNDR ya, teman-teman. Jadi menurut gue kalau di sini Apple aja mau bekerja sama untuk dengan company render ya supaya bisa meningkatkan layanan renderingnya. Menurut gue ini adalah potensi yang di masa depan ya teman-teman. Karena apalagi Apple ini sekarang ada yang namanya Apple Vision Pro ya, yang baru diluncurkan di awal tahun ini. Yang menurut gue si Apple Vision Pro ini kan pasti akan membutuhkan GPU yang sangat besar ya. Pastinya kalau kita harus upgrade GPU terus kan itu membutuhkan waktu yang lebih lama lagi. Jadi kalau dengan adanya blockchain render ini menurut gue ini akan menjadi suatu terobosan yang mana bisa membuat harganya jadi lebih murah, tapi kita bisa melakukan rendering yang benar-benar luar biasa menggunakan Apple Vision Pro. Ini bisa menyempurnakan Apple Vision Pro dan juga AI lainnya, teman-teman. Nah, kurang lebih seperti itu, dan sekarang kita coba lihat ke prediksi harganya. Karena sekarang harganya sudah $13, pertanyaannya apakah masih bisa naik atau tidak gitu ya. Jadi kalau kita mau lihat dari prediksi, kita bisa lihat dari coindex.com juga teman-teman di sini. Jadi kalau dari coindex.com itu bisa dilihat prediksinya ya, kurang lebih selama 5 hari, 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 1 tahun prediction. Itu bisa kita lihat teman-teman ya. Jadi prediksinya dalam 5 hari ke depan itu kurang lebih harganya bisa menyentuh $17 ya, walaupun kita nggak tahu nih dalam 5 hari ke depan bisa naik atau enggak, karena ya seperti yang teman-teman tahu sekarang Bitcoin dan altcoin sedang mengalami koreksi. Dalam 1 bulan ke depan bisa mencapai $42. Apakah mungkin gitu? Karena kalau kita lihat rata-rata selama 1 tahun ke depan bisa mencapai $30-an teman-teman. Ya berarti masih bisa potensi naik 2-3 kali lipat lagi. Apakah mungkin? Menurut gue ini mungkin ya teman-teman, karena sebentar lagi akan terjadi halving Bitcoin yang menurut gue bisa mempam altcoin lain. Jadi kalau kita lihat di sini ya, menurut gue memang masih ada kemungkinan naik sampai ke harga $40 ya teman-teman. Walaupun bisa dibilang apakah sudah terlambat, memang kita agak terlambat ya, karena kita masuknya baru tengah-tengah, sedangkan yang lain-lain itu sudah ada yang masuk di harga $1 ataupun ada yang masuk di harga $3. Nah, apakah masuk di harga $13 sudah telat? Ya menurut gua sih masih bisa ya teman-teman, dan potensi kenaikannya itu bisa kita cek dari ada 3 cara ya. Ada 2 cara sebenarnya, kita bisa lihat dari si kotak-kotak ini teman-teman. Ya. Kita lihat dari kotak-kotak ini dan kita duplikasi ke atas. Nah, kemungkinan untuk tahap awal dia bisa naik sampai ke harga $16,7 ya untuk jangka pendeknya teman-teman, atau ke $17. Jadi kurang lebih mirip dengan
5 day prediction tadi ya, 16,94, di saya 16,784 ya, kurang lebih beda dikit. Nah, untuk kenaikan yang lebih signifikannya lagi, kita bisa pakai Fibonacci retracement ya teman-teman, dimana dia bisa naik sampai ke 2,6, jadi ini kurang lebih sama ya, sampai $17, bisa naik ke 3,6, lalu bisa naik ke 4,2, jadi bisa naik sampai 20 ataupun $21. Nah, menurut gua untuk yang masuk akalnya dalam beberapa bulan ke depan atau sampai akhir tahun, menurut gue sih sampai ke 21,787. Jadi gue sih prediksinya lebih bawah dibandingkan si prediksi dari CoinDesk tadi. Tapi kalau gue lihat dari fundamental yang cukup kuat, menurut gue CoinRender ini bisa naik sampai $40 ya. Tapi kembali lagi teman-teman ya, ini memang tidak pasti teman-teman ya. Walaupun fundamentalnya bagus, kita belum pasti harganya naik ke sana. Jadi buat teman-teman yang memang mau membeli render, silakan teman-teman riset dulu dan selalu gunakan money management ya. Ini bukanlah ajakan untuk teman-teman beli render, tapi gue mau mengedukasi teman-teman bahwa render itu menurut gue masih memiliki kesempatan untuk naik ke depan. Jadi buat teman-teman yang tertarik, mungkin buat teman-teman yang tertarik silahkan do your own research sebelum melakukan pembelian render. Nanti kedepannya gue juga akan bahas koin-koin yang lain yang menurut gue potensial untuk dibahas di sini. Buat teman-teman jangan lupa untuk komen dan silahkan tuliskan koin-koin apa yang mau dibahas dan gue akan bahas di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.